Sebentar lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Sofyan Al-Fatir. Sari tilawah dibawakan oleh Nuratul Hikmah. Surah Al-Baqarah 183-184. Dan setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, Anda juga akan mendengarkan kultum yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Ruslan, MPD, dengan judul Puasa dan Syukur. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan pelajaran syukur, la'allakum tashkurun. Moga-moga engkau menjadi orang yang bersyukur. Ayat ini merupakan keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu korelasinya di ayat 183 Allah menyebutkan tentang puasa, dan berikutnya dalam puasa Ramadan itu Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Dan di ujung Ramadan kita mengakhiri Ramadan itu dengan bertakbir, membesarkan Allah, memuji Allah, berhari raya, dan ini penuh dengan kegembiraan. Maka di ujung ayat ini Allah menutupnya dengan kata la'allakum tashkurun. Moga engkau menjadi orang yang bersyukur. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu menurut ulama setidaknya ada 3 yang akan didapatkan benefit, manfaat yang dirasakan oleh orang yang bersyukur. Yang pertama, ia akan merasakan ketenangan. Yang kedua, ia akan merasakan kelapangan. Dan yang terpenting, setelah ia merasakan ketenangan, kelapangan, tentu yang ketiga adalah keberkahan. Ini merupakan hal yang melekat di dalam kesyukuran seseorang yang ia panjatkan, yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini adalah suatu bentuk dari kesiapan batin seseorang dalam menghadapi segala bentuk segmen kehidupan, baik pahit manisnya kehidupan, susah senangnya kehidupan. Ketika hatinya sudah terdidik dengan konsep syukur, maka ia akan tak tenang dalam kehidupannya. Ia tidak lagi merasakan keresahan, kegalauan, kata orang sekarang. Sehingga apapun yang ia lakukan, ia akan kaitkan kepada Allah. Kita teringat seorang kakek yang ada di Riyadh, usianya 70 tahun lebih. Ketika ia dirawat di rumah sakit dan harus diopname, dan ia bernafas dengan oksigen yang ada di rumah sakit. Ketika ia sudah dirawat dan merasa lebih sehat, ia pun keluar ke kaunter pembayaran. Saudara pendengar, apa yang terjadi di sini? Di kaunter pembayaran itu, ia disuguhkan bil bayaran yang senilai dengan uang Arab, Saudi Arabia tentunya, 600
Saudi Arabia, Riyal Arabia. Jika kita konversi 600 ini lebih kurang dikali 3 sampai 4 ribu bernilai 2.400.000 dengan biaya bernafas oksigen 1 hari di rumah sakit tersebut. Maka sontak sang kakek menangis sejadi-jadinya. Hadirin pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, ketika sang kakek menangis di negara yang notabene negara kaya seperti itu, maka akan mengundang orang-orang yang ada di rumah sakit itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maka orang yang menjaga counter pembayaran itu berkata, "Wahai kakek, apakah kau tak mampu membayar sehingga kau menangis?" Apa kata kakek itu? "Aku bukan tak mampu membayar, namun aku dirawat di rumah sakit ini 1 hari 1 malam, bernafas dengan oksigen yang disediakan oleh rumah sakit, dan aku harus membayar 2.400.000 lebih. Aku merasa malu kepada Allah. Aku hidup 70 tahun lebih di dunia ini, namun tak sehari pun Allah meminta bayaran dan nafas yang aku gunakan selama aku hidup puluhan tahun di dunia ini." Maka sontak ini juga menyebabkan tangisan yang hebat dari orang-orang yang mendengar perkataan sang kakek tersebut. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita kaitkan mengapa kakek itu mampu seperti itu, jawabannya adalah hatinya selalu membawa nilai syukur dalam kehidupan. Bayangkan pada kita yang hari ini, adakah kita sudah memikirkan itu, merenungkan itu? Begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Maka adakah kita mampu mengaitkan itu kepada Allah? Atau justru kita terus merasa kurang, terus merasa membanding-bandingkan dengan kenikmatan yang dititipkan kepada orang lain, terus membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain, membandingkan suami kita dengan suami orang lain, membandingkan istri kita dengan istri orang lain, kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Jika ini terjadi, ingat, dulu ada sebuah kisah dalam surah Al-Qasas. Ada orang-orang yang menitis air liurnya, kira-kira begitu. Ketika Qarun lewat dengan kemegahan hartanya, dengan kehebatan dirinya, dengan prestise nama besarnya sebagai orang miliarder saat itu, maka banyak orang yang teringin hatinya seperti Qarun. Namun apakah Qarun sosok orang yang sukses? Tentu tidak. Kenapa? Karena ia gagal menyikapi harta yang Allah titipkan kepadanya, tidak dengan kesyukuran, tapi dengan kufur nikmat kepada Allah. Maka ini pentingnya syukur, kita akan melahirkan ketenangan dalam kehidupan. Yang kedua, akan melahirkan kelapangan. Kelapangan inilah yang menjadikan seorang menjadi terus bahagia, karena ia merasa bahwa tidak ada target-target yang harus dikejarnya, sehingga itu akan melelahkan, itu akan menutupi target ia sebagai hamba Allah. Kita teringat Rasulullah SAW ketika Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah yang baru bangun tidur. Saudara pemirsa, ketika itu Umar melihat birat merah di belakang Rasulullah. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melalui negara Romawi, aku telah melalui Persia. Mereka tidur di atas singgasana yang empuk, yang indah. Aku kepingin ya Rasulullah agar engkau yang seperti itu." Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, aku lebih memilih kenyang sehari, lapar sehari." Namun bayangkan hadirin, Rasulullah tetap menyatakan, "Baiti jannati," rumahku surgaku. Ini menunjukkan apa? Bahwa syukur merupakan kebahagiaan sejati yang akan diperoleh dalam qalbu, hati seorang mukmin. Yang ketiga, syukur akan melahirkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Maka kita bertanya harusnya, bertambahnya umur kita ini, adakah ini satu yang menandakan keberkahan di dalamnya, bertambah nilai-nilai kebaikannya, atau harta kita ketika kita dapat harta, gaji bulanan kita, apakah sudah kita bertanya hal yang sama? Adakah ini akan menambah nilai-nilai kebaikan dalam diri saya atau kebaikan akhirat saya? Maka ini 3 hal tadi merupakan suatu yang melekat di dalam konsep syukur dalam Islam.
yang Allah sebutkan salah satu target syukur itu ada di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang telah dibacakan tadi. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan syukur kita kepada Allah agar hidup kita mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.